Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Asyhadu an la ilaha illa huwal azizul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustaghfirut tawwab. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'alal ali wal ashab. Wa nas'alus salamata minal 'adabi wa su'il hisab. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka mengkaji salah satu ilmu alat sebagai khidmat kita kepada din. Karena ad-din ini Allah akan senantiasa menjaganya melalui banyak sebab. Ada yang melalui sebab hufaz, ya, hufazul Quran. Ada juga yang melalui duat. Dan ada juga di antara yang melalui nuhat, yakni dengan menjaga bahasanya. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, hifdzul lughati alaina fardun ka hifdzis salati, falaysa yuhfadhu dinun illa bihifdzil lughati. Bahwasanya menjaga bahasa, ya, menjaga bahasa apapun itu, bahasa dari agama tersebut. Kalau agama Islam bahasanya bahasa Arab. Mungkin agama lain ada yang pakai bahasa mungkin Ibrani, ada yang pakai bahasa Inggris. Maka hukum menjaga bahasa itu wajib sebagaimana menjaga sholat. Menjaga sholat, antum semua tahu sholat itu hukumnya wajib. Dan menjaga bahasa itu wajib. Kenapa? Karena dia wasilah untuk menjaga agama. Falaisa yuhfadhu dinun illa bihifdzil lughat. Maka agama itu tidak mungkin terjaga kalau bahasanya tidak terjaga. Kita lihat banyak sekali agama yang mulai luntur karena bahasanya luntur, ya, kemurniannya hilang. Misalnya Injil, ketika bahasa aslinya sudah tidak lagi terjaga, diterjemahkan tanpa mencantumkan teks aslinya, maka lama-kelamaan berbeda penafsiran antara satu dengan yang lainnya, sehingga hilanglah kemurnian dari agama tersebut. Maka hendaknya kita menjaga bahasa supaya apa? Terjaga pula ajaran atau kemurnian dari ajaran agama Islam. Dan sekali lagi, mempelajari atau menjaga bahasa ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena dia wasilah untuk menjaga sesuatu yang wajib. Dan hukum wasilah itu sama seperti hukum al-hadaf, tujuan. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Jika suatu hal yang wajib itu tidak sempurna melainkan dengan suatu wasilah, maka wasilah tersebut hukumnya juga wajib. Sebagaimana sholat hukumnya wajib, tidak sah sholat kecuali dengan wudhu, maka wudhu hukumnya wajib. Dan tentu kita mempelajari bahasa Arab ini dengan tujuan yang mulia, bukan sekedar karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling lengkap, atau bahasa yang paling banyak kosakatanya, atau bahasa internasional.
atau bahasa yang paling tua, kendati itu adalah benar adanya. Tapi jika tujuan kita mempelajari bahasa Arab adalah karena hal tersebut, tentu saya khawatirkan tidak akan langgeng niatnya. Ketika kita dapati ada bahasa yang lebih populer dari bahasa Arab, kemudian kita tinggalkan. Namun kita niatkan mempelajari bahasa Arab adalah karena bahasa wahyu, ya, bahasa yakni kalamullah dan kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bahasa Arab. Sehingga dengan niat ini diharapkan ketika kita mempelajarinya, berhasil ataupun tidak, ya, berhasil alhamdulillah. Kalaupun tidak, artinya ya baru bab 1, bab 2, kemudian kita mundur teratur, insyaallah ma'jurun, ya, mendapatkan pahala karena niat tersebut. Sehingga benarlah apa yang disampaikan oleh Imam At-Tufi rahimahullah. Beliau mengatakan lau kana a'jamiyaini la wajaba 'alal ummah ta'allumul lughatil a'jamiyah. Lau kana, yakni seandainya Alkitab dan As-Sunnah, musanna ya kana, lau kana Alkitabu was-Sunnah a'jamiyaini, yakni diturunkan dengan bahasa Jawa atau bahasa lainnya, bahasa A'jam ya, selain bahasa Arab, maka wajib bagi umat Islam ini mempelajari bahasa Jawa. Kenapa? Karena tidak mungkin, karena itulah satu-satunya jalan supaya kita bisa memahami kalamullah dan kalamur Rasul. Jadi kita mempelajari bahasa Arab adalah semata-mata karena Alkitab dan As-Sunnah keduanya diturunkan dengan bahasa Arab. Maka tujuan ini jauh lebih mulia daripada tujuan yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu risalah. Disebut risalah, ya, bukan kitab, karena dia adalah bagian dari sebuah kitab. Jadi ini adalah satu bab sebetulnya dalam sebuah kitab yang berjudul An-Nuqayah, karya Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Sebelum kita masuk ke kitabnya, kita akan berbicara terlebih dahulu sedikit tentang penulis dari kitab ini, yaitu Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Tentu antum semua tidak asing, ya, minimalnya pernah mendengar nama beliau, sehingga setiap kali seseorang memperkenalkan beliau ini semestinya malu, ya, karena beliau ini al-masyhur, ya, masyhur, sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang murid beliau, di mana beliau mengatakan al-ustadzul jalilul kabir alladzi la takadul a'saru tasmahu lahu binadir. Dialah seorang ustadz, ya, seorang guru yang mulia, yang agung, yang hampir-hampir zaman tersebut tidak mengizinkan seorang pun untuk menyamai beliau. Ini saya tuliskan di saya pernah menulis, ya, buku syarah nahwu, risalah nahwu minan nuqayah. Saya nukilkan sedikit, ini tidak dibaca semua. Kenapa beliau dikatakan la tasmahu lahu, ya, la takadul a'saru tasmahu lahu binadir, sampai-sampai waktu atau zaman tidak mengizinkan seorang pun untuk menyamai beliau, karena beliau ini memiliki usia yang sangat produktif, ya. Al-Imam Suyuti terkenal sebagai ulama yang paling banyak karyanya, ya, dikenal ulama yang paling banyak karyanya. Sampai-sampai ada ulama yang menulis kitab tentang hasad para ulama terhadap Imam Suyuti, ya, iri, ya, karena tulisan beliau yang banyak. Di mana beliau wafat di usia 61 tahun
10 bulan 18 hari. Jadi hampir 62 tahun. 61 tahun 10 bulan 18 hari. Ini disebutkan di kitab biografi beliau. Beliau punya setidaknya 2 kitab biografi yang mengisahkan tentang perjalanan hidup beliau. Yang satu kitabnya namanya At-Tahadduts bi Ni'matillah, ya, berbicara tentang nikmat Allah, dan yang satu Husnul Muhadarah fi Tarikh Misr wal Qahirah. Nah, di sana beliau sampaikan perjalanan hidup beliau, ya, dan beliau sampaikan ini bukan dalam rangka sombong. Beliau sampaikan di akhir kitab beliau sampaikan, aku sampaikan semua ini tahaddusan bi ni'matillahi ta'ala la fakhran, adalah dalam rangka menyebut-nyebut nikmat Allah, bukan sebagai kebanggaan. Nah, dengan usia beliau yang relatif normal, ya, di zaman atau di umatnya Nabi Muhammad SAW, 62 tahun ini tidak panjang, tidak juga pendek. Beliau mampu menulis karya 600 kitab lebih. Disebutkan di sini semua nama kitabnya, ya. Saya bawakan Syarhu Syuyuti ala Risalatain Nahwi was Sarf. Ya, ini syarahnya Imam Asy-Syuyuti untuk 2 risalahnya, yaitu risalah Nahwu dan Sarf. Jadi beliau menulis matannya, beliau syarah juga sendiri. Disebutkan di sini 600 kitab beliau, tidak mungkin saya sebutkan semua. Ya, 600 kitab pas, ya, 600 kitab, ya, judul. Artinya setiap, berarti 62 tahun dibagi 600 dibagi 62 tahun. Setahun berapa? 10. Kira-kira sebulan menulis 1 kitab. Ini begitu produktifnya, Masya Allah, diberkahi ilmu beliau. Kita 1 tahun belum tentu satu kitab. Dan ini kitabnya bukan kitab ecek-ecek, ya. Kitabnya dakik. Dakik, bukan sekedar ringkasan, enggak, ya. Tapi betul-betul beliau menguasainya dari berbagai cabang ilmu. Sampai seandainya pun Al-Imam Suyuti seumur hidupnya hanya punya 1 kitab nuqayah saja yang kita bahas ini, belum tentu orang lain bisa menulis An-Nuqayah. Kenapa? An-Nuqayah ini isinya 14 cabang ilmu, ya, 14 cabang ilmu. Nanti apa saja 14 cabang itu? Saya sebutkan di sini. 14. Karena nuqayah itu apa artinya? Nuqayah itu artinya khulasah, ringkasan. Khulasah mukhtarah minal ulum. Ya, dia ringkasan dari 14 cabang ilmu pilihan. Ada usuluddin di dalam nuqayah, ya. Ada tafsir, ada hadis, ada faraid, usulul fiqh, nahwu, tasrif, kemudian ma'ani, bayan, badi', kemudian tasyrih, ya, ilmu khat, tasawuf, dan at-tib, ya, sampai ilmu kedokteran ada di kitab An-Nuqayah. Dan ini ringkasan, dan isinya bukanlah, sekali lagi, sekedar cangkangnya saja, tapi sampai ke dalam-dalamnya. Artinya beliau menguasai berbagai cabang ilmu. Meskipun beliau sampaikan di biografi beliau, dari semua cabang ilmu tersebut, ruziktut tabahhura fi 7 ulum. Yang aku paling dalam itu hanya ada 7. At-tafsir wal hadith wal fiqh wal nahwi wal ma'ani wal bayan wal badi'. Ya, 7 ilmu ini betul-betul aku dalami ala tariqatil Arab wal bulagha, ya, sebagaimana metodenya orang Arab dan orang-orang yang
yang fasih. La ala tariqatil ajam wa ahlil falsafah, bukan menurut metodenya orang non Arab, artinya tentu dengan metodenya orang Arab lebih dakik ya, lebih detail. La ala tariqatil ajam wa ahlil falsafah, dan ahli filsafat. Baik. Kemudian tadi sudah saya singgung ya, kitab Nuqayyah ini ya. Kitab Nuqayyah itu isinya ada 14 risalah, dan yang akan kita kaji ini adalah risalatun nahwi saja. Itu singkat, hanya mungkin 3 halaman kurang lebih kalau di kitabnya, di matannya. Dan ini pernah saya kaji 3 tahun yang lalu. Demikian juga risalatul khat ya. Dan sekarang masih berjalan kajian risalatul khat ya. Yang pernah dikaji risalatul nahwi wa tasrif. Risalatul khat masih saya kaji di Yufid. Kalau antum bisa merujuk ke channelnya Yufid, itu ada kajian risalatul khat, dan ini sudah 17 pertemuan. Insyaallah masih terus berjalan dari kitab An-Nuqayyah ini ya. Dibahas cara menulis dalam bahasa Arab dengan benar ya, risalatul khatti minan Nuqayyah. Baik, tanpa berpanjang lebar kita masuk, karena waktu kita terbatas sekali ya, sudah jam 8. Ada yang baca ya? Minta tolong dibacakan per bab ya, per bab saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ilmun nahwi ilmun yubhathu fihi an awakhir al-kalimi i'raban wa binaan. Ya. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah berkata, ya di sini dimulai dengan ta'rif ilmin nahwi, pengertian ilmu nahwu secara umum. Ini kalau saya nulis di sana bisa kedengaran nggak mikrofonnya? Atau pakai itu? Boleh. Ya. Beliau mengatakan ilmu nahwi ilmun yubhathu fihi an awakhiril kalimi i'raban wa binaan ya. Yaitu ilmu nahwu adalah ilmu yang dibahas padanya tentang akhiran kata baik secara i'rab maupun secara bina. Baik, jadi di sini disampaikan fokusnya ilmu nahwu dan perbedaannya dengan ilmu sharaf, di mana fokusnya ilmu nahwu itu hanya pada akhiran kata saja. Jadi harokatnya. Saya ambil contoh. Misalnya saya tulis ini ya, lihat ya, apa bacanya? Kata. Bisa bacaan yang lain? Kutiba
mengatur awalan, kemudian tengah dan akhirannya, sehingga kita bisa membaca apakah kataba atau kutiba atau katbun atau kutubun ya, sesuai dengan makna yang diinginkan. Ini namanya ilmu sharf. Jadi ilmu sharf itu semuanya ya, yang dibahas semuanya. Kalau ilmu nahwu tidak dibahas itu, yang dibahas hanya akhirannya saja. Apakah kita baca kutubun atau misalnya kutuban atau kutubin? Nah, inilah fokusnya ilmu nahwu. Jadi awakhir al-kalim, akhirannya saja. I'raban, apakah akhiran itu karena dia mu'rab? Ini karena i'rab, karena berubahnya. Ini namanya i'rab. Ipun anin namanya i'rab, i'raban. Atau binaan seperti kutiba dan kataba. Nah, ini akhirannya ini tidak berubah, tidak mungkin kita ucapkan katabi atau katabu. Nah, ini namanya binaan. Nanti kita bahas insyaallah. Yaitu perbedaan ilmu nahwu dan ilmu sharaf. As-sharaf membahas semua huruf ya, awalan, akhiran dan tengah. Sedangkan nahwu hanya akhirannya saja. Baik. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditulis, boleh bertanya. Kita lanjut. الكلام والكلمة. الكلام قول مفيد مقصود، والكلمة قول مفرد، وهي اسم يقبل الإسناد والجر والتنوين، وفعل يقبل التاء ونون التأكيد وقد، وحرف لا يقبل شيئا. Nah, yakfi. Baik. Sekarang kita masuk ke ta'riful kalam. Karena apa sih tujuan mempelajari ilmu nahwu? Adalah untuk memahami kalam. Maka beliau sampaikan tujuan ini di awal. Supaya apa? Supaya kita tidak melebar kemana-mana. Kita fokuskan kepada tujuannya, sehingga bisa tercapai tujuan tersebut nanti di akhir daurah, yakni memahami al-kalam. Apa itu kalam? Karena ini berbeda dengan ilmu sharaf. Ilmu sharaf tidak memahami kalam. Dia hanya memahami makna kata per kata. Ya, kata per kata, tidak dalam bentuk kalimat. Kalau ilmu nahwu tujuannya adalah untuk memahami kalam, yaitu kalimat. Apa dengan apa alatnya? Ya, nanti kita sebutkan. Alatnya adalah dengan memahami atau mengetahui akhiran kata tersebut. Ta'riful kalam, beliau sampaikan 3 kriteria al-kalam. Ya, yang pertama qaul. Kalam itu harus berupa ucapan. Ya, ucapan. Sebagian yang lain mengatakan lafzun, seperti di Al-Ajurumiyah namanya lafzun. Qaulun ini kata beliau lebih utama, lebih baik ya istilah ini daripada lafzun. Karena lafaz itu boleh jadi diucapkan tanpa sengaja. Yang penting ada lafaz, ada suara. Kalau qaulun itu dengan maksud, dengan tujuan diucapkan. Ya. Maka qaulun itu beliau sampaikan di syarahnya ini lafdzun dalun ala ma'nan. Dia lafaz yang menunjukkan makna, ada makna. Ya, jadi diucapkan, bukan tulisan, bukan isyarat atau kode sebagaimana yang disampaikan oleh ahlul lughah, lughawiyin. Kalau ini adalah definisi kalam menurut an-nuhat, ahli nahwu. Kenapa beliau atau mereka ahli nahwu ini
membatasi bahwa kalam itu haruslah diucapkan, tidak boleh dalam bentuk tulisan atau yang lainnya. Tujuannya adalah untuk membersihkan makna kalamullah dari pahamnya ahlul bidah, di mana menurut ahlul bidah seperti Mu'tazilah dan yang lainnya, mereka meyakini bahwa kalamullah itu bukan dalam bentuk suara ataupun huruf, ya, tapi bisa dalam bentuk yang lain seperti tulisan, ya, disampaikan kepada Jibril, kemudian Jibril sampaikan kepada Rasulullah SAW, atau dalam bentuk mimpi, ya, atau dalam bentuk isyarat. Tidak, kalam itu adalah ucapan yang didengar, sebagaimana Allah berucap kepada Jibril dan didengar oleh Jibril. Kemudian Jibril juga menyampaikan kepada Rasulullah dan didengar oleh beliau SAW, dan Rasulullah pun menyampaikan kepada para sahabat dan mereka pun mendengar. Ini namanya kalam, ya. Sebagaimana dalam kitab Al-Hulal Al-Dhahabiyah ala At-Tuhfat As-Saniyah, penulis yang mengatakan ta'riful kalam 'inda al-lughawiyyin laysa bisahih. Pengertian kalam menurut ahlul lughah, bukan nahwiyin, ya, al-lughawiyyin, di mana kalam itu bisa isyarah, bisa kitabah, bisa rumuz, ya, ramzun, tidak harus as-saut. Laysa bisahih, kata beliau. Wa innama ata bihi ba'dul mubtadi'ah liyatawassalu bihi ila nafi saut wal harfi an kalami rabbina jalla sya'nuhu, di mana ucapan atau pengertian kalam menurut ahlul lughah itu asalnya dari mubtadi'ah seperti Mu'tazilin, ahlul kalam dan yang lainnya. Tujuannya apa? Untuk menafikan saut, suara, wal harf dan huruf dari kalami rabbina jalla sya'nuhu. Menurut mereka Allah itu tidak berbicara karena itu menyerupakan dengan makhluknya. Maka kalamullah itu bukan berupa apa? As-saut wal harf menurut mereka. Sehingga kenapa? Karena kalam itu landasannya apa? Kalam itu tidak harus ucapan menurut mereka. Boleh juga tulisan, isyarat dan yang lain. Tapi menurut ahli nahwu, nahwiyin, tidak. Kalam itu harus qaulun, harus diucapkan. Kendati kita melihat mushaf itu dalam bentuk tulisan, sebelumnya memang sudah diucapkan, kemudian dituliskan. Jadi tulisan itu datang belakangan, ya, sebelumnya itu tidak dituliskan, ya, maka itu kalamullah, ya. Itu tujuan ahli nahwu kenapa selalu setelah lafaz kalam itu qaulun atau lafzun, ya. Kalau begitu Ustaz, berarti kita tidak bisa mempelajari nahwu untuk memahami tulisan. Bisa saja, tapi itu bukan kalam. Berarti tidak bisa di-i'rab. Bisa kalau kita baca, ya, tulisan ini kita baca jadi kalam. Jadi kalau tidak dibaca, hanya dilihat, ya, tidak bisa di-i'rab, ya, tidak bisa ya, dia itu ranahnya ke ilmul khat. Karena tulisan dengan ucapan itu berbeda. Kita mengucapkan ra'aitu Zaidan, ya, tidak ada alif di sana, tapi tulisan ada alifnya, Zaidan tambah alif. Nah, itu masuk ilmul khat atau kitabah, ilmul imla. Itu kan masuk ke dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu hanya mengkaji sesuatu yang diucapkan. Kalau itu tulisan kita ucapkan, nah masuk ilmu nahwu. Ya, kalau kita baca itu masuk nahwu. Kalau tidak dibaca, tidak masuk. Kemudian yang kedua, mufid. Ya, syaratnya adalah dia berfaidah, yakni memberikan informasi, ya, ada informasi di sana. Dan mufid itu ada informasi itu tentu dia adalah berupa susunan, tidak mungkin hanya satu kata, ya, minimalnya dua kata. Misalnya ja'a Zaidun, Zaid telah datang, Zaidun qa'imun, Zaid sedang berdiri. Nah, ini ada informasi. Tapi terkadang susunan lebih dari dua kata ada juga yang tidak mufid.
Misalnya, na'am huwa Zaidun, iya dia Zaid. Nah, ini tidak mufid. Karena apa? Karena tiba-tiba dia mengucapkan harful jawab na'am, padahal tidak ada pertanyaan. Atau misalnya in ji'tu, in ji'tu, jika aku datang. In ja'a Zaidun, jika Zaid datang. 3 kata, tapi dia tidak mufid. Kenapa? Karena orang masih menunggu, la yahsunus sukut alaih, ya. Orang-orang masih menunggu apa kelanjutannya. Terus apa kalau Zaid datang? Berarti dia tidak mufid, tidak memuaskan pendengar, justru menimbulkan pertanyaan. Madza hasal in jaa Zaid? Ya, maka ini bukan mufid, tidak memuaskan. Ini yang disebut dengan yahsunus sukutu alaih. Ya, para ulama biasa mengatakan yahsunus sukutu alaih, yakni bisa mendiamkan pendengar. Artinya diam ini paham, tidak menimbulkan pertanyaan. Kemudian yang ketiga, maksudun, ada niat, ada tujuan. Jadi bukan ucapan orang melindur, ya. Laisa min kalamin naim, laisa min kalamis sahi, bukan juga ucapan orang mabok, ya, yang tidak jelas ngelantur, atau bukan ucapan orang menggerutu, ya, ngomong sendiri. Nah, dia yani, kalau kata Imam Ibnu Ajurum, bil wad'i. Bil wad'i artinya bil qasdi, ada tujuannya, ada tujuannya. Itu yang disebut kalam. Ya, kalau orang bersenandung, ya, sendiri, nah itu bukan kalam, karena laisa bil qasdi. Taib. Itu pengertian kalam, ya. Harus terpenuhi 3 syarat tersebut, yaitu qaul, diucapkan, dan dia mengandung informasi mufid, dan maksudun, yakni ada tujuannya. Kemudian beliau lanjutkan dengan ta'rif al-kalimah, ya. Untuk memahami kalam, tentu kita harus memahami unsur-unsur dari kalam yang menyusun kalam itu sendiri. Karena kalam itu tadi susunan, tidak bisa satu kata, ya, minimalnya 2 atau lebih. Maka yang menyusun kalam ini namanya kalimah, atau yang kita kenal dengan kata, ya, kalimah. Di mana kalimah itu, kata beliau, qaulun mufradun, dia sama, ada sisi kesamaan dengan kalam, yaitu qaul, diucapkan juga, ya, ada lafadznya, kedengaran, bukan cuma gerak mulut, ya, dengan isyarat, tidak, itu bukan kalam, ya. Qaulun diucapkan, bedanya apa? Dia mufrad, tunggal. Kalau sudah mufrad berarti dia ghairu mufid, ya, dia tidak memberikan informasi karena dia cuma satu kata. Dan dia kalau sudah tidak mufid, maka otomatis, ya, biduni qasdin, ya, tidak ada tujuannya. Ya, mungkin kita hanya mengucapkan Zaid saja, ya, orang tidak paham, ya. Maka ini bukan masuk ke dalam kalam, tapi dia adalah kalimah, karena dia qaulun mufradun, dia adalah kata yang diucapkan dan tunggal. Jenisnya ada berapa? Ada 3, sesuai kesepakatan, ya, sesuai kesepakatan para ulama dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Hanya ada 3 dalam bahasa Arab, ya, beda dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia ada banyak jenis kata, ya, kata sifat, kata sambung, ya, kata depan, dan seterusnya. Bahasa Arab cuma 3 saja, ismun, fi'lun, atau harf, ya. Ada yang mengucapkan, ada yang mengatakan 4, seperti Imam Abu Ja'far As-Sabir, itu ulama abad ke-5 atau ke-6 Hijriah, dan ini diabadikan di banyak kitab, meskipun tidak ditemukan kitab beliau yang asli, hanya dari banyak nukilan, ya, seperti kitabnya Ibnu Hisham, ya, di kitabnya Imam As-Suyuti juga disampaikan di Ham'ul Hawami.
Di mana kata keempat itu katanya al-khalifah namanya. Al-khalifah yang menyelisihi. Yang dimaksud adalah ismul fi'il. Tapi ini menyelisihi jumhur, ya. Menurut jumhur ulama hanya ada 3. Yang pertama isim. Isim itu cirinya yaqbalul isnad. Nah, ini ciri pertama. Di mana isim itu bisa menjadi subjek, al-isnad. Ya, bisa menjadi pelaku. Itu makna al-isnad. Yang dimaksud dengan isnad di sini adalah bisa menjadi fa'il atau mubtada. Karena tidak mungkin fi'il bisa jadi fa'il atau mubtada. Misalnya jaa Zaidun. Ya. Apa artinya? Zaid pergi. Siapa pelakunya? Zaid. Maka Zaid ini isim. Kenapa? Karena dia adalah pelakunya. Maka isnad ini adalah ciri maknawi, bukan lafzi. Kita tidak bisa mengetahuinya kecuali kita paham maknanya. Contoh lain, Zaidun qaimun. Zaid sedang berdiri. Ya, mana pelakunya di sini? Zaid, mubtada. Maka dia isim. Karena fi'il tidak bisa dan mustahil menjadi mubtada. Apalagi huruf. Ya, ini ciri utama yang paling ampuh. Ya, yang paling ampuh. Artinya tidak mungkin kita dapati pada selain isim. Ya, pasti dia isim. Ciri yang kedua wal jarra. Ya, dan dia bisa majrur. Nanti kita bahas. Jar itu adalah bagian dari i'rab. Ya, salah satu nama i'rab. Dan jar itu ada banyak sebabnya, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas, bisa dengan huruf, bisa dengan idhofah atau tawabi'. Ya, atau tawabi'. Fi'il tidak bisa jar. Ya. Dimasuki huruf jar bisa. Fi'il bisa dimasuki huruf jar. Misalnya ji'tu li ata'allam. Aku datang untuk belajar. Maka dari itu Al-Imam Suyuti tidak mengatakan wa huruful jar. Karena kalau disebutkan huruful jar, fi'il juga masuk. Ya, huruf bisa masuk. Misalnya apa ya? Ajibtu min annaka qaimun. Ajibtu min annaka qaimun. Anna ini huruf, sebelumnya huruf jar. Min bisa. Maka beliau tidak mengatakan huruful jar, tapi al jar. Ya, boleh saja fi'il dan huruf itu didahului oleh huruf jar, tapi dia tidak bisa majrur. Tidak seperti isim. Makanya disyaratkan dia salah satu ciri dari isim adalah al-jar. Ya, dia bisa mudhof jadi mudhof ilaih, ya, bisa juga majrur dengan huruf jar dan seterusnya. Dan yang terakhir, ciri ketiga, hanya 3 saja beliau pilihkan ya. Ciri isim itu banyak sekali. Al-Imam Ibn Hisham mengatakan ciri isim ada 30-an lebih, 36 atau berapa. Ya. Tidak mungkin kita bahas semua. Ya, maka di sini namanya juga an-nuqayah, ya, khulasah. Jadi dipilihkan ciri-ciri yang paling efektif, ya, paling efektif dan paling banyak. Ciri yang ketiga wa tanwin. Ya, jadi dia bisa diakhiri dengan tanwin. Ya, beliau akhirkan karena tidak semua isim bertanwin. Jadi semakin kesini semakin tidak efektif cirinya. Isnad didahulukan karena pasti, ya, itu paling manjur, ya, ciri paling manjur. Setiap isim bisa jadi musnad ilaih, tapi tidak semua isim bertanwin. Misalnya Ahmad, ya, Ahmad tidak bertanwin, Umar juga tidak bertanwin, tapi dia efektif, ya, tanwin ini, karena
fiil dan huruf tidaklah bertanwin. Fiil dan huruf tidak bertanwin. Dan tanwin ini berkaitan dengan makna isim. Ya, dari ketiga kalimah dalam bahasa Arab, hanya isim yang dia bermakna dengan sendirinya. Cirinya apa? Dia bertanwin. Setiap isim yang bertanwin itu menandakan bahwa isim tersebut telah sempurna maknanya. Misalnya ada rajulun, ya, diakhiri dengan tanwin, itu menandakan bahwa kalimatnya sudah selesai. Tapi kalau kita mengatakan hada rajulu, nah, belum ada tanwinnya, masih kita tunggu nih, belum selesai berarti kalimatnya. Hada rajulu qaryati misalnya, sampai kepada mudhof ilaih. Maka dari itu tanwin dengan mudhof ilaih tidak pernah bersama. Ya, karena keduanya ini ciri sempurnanya makna isim. Ciri sempurna makna isim bisa dengan mudhof ilaih, bisa dengan tanwin atau dengan al. Ya. Maka dari itu fiil dan huruf tidak pernah bertanwin karena keduanya tidak bermakna dengan sendirinya. Ya. Huruf tidak pernah bertanwin karena maknanya ini tidak akan sempurna sebelum muncul kata setelahnya. Makanya dia la yadullu ala ma'nan illa ma' ghairi, kecuali bersama dengan yang lain. Kalau sendirian tidak bermakna. Min itu apa artinya? Tidak tahu. Ya, bisa jadi bermakna dari. Ji'tu minal masjid, dari. Bisa bermakna fi, di dalam atau pada. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, jika diseru untuk sholat, bukan dari hari Jumat ya. Min di sini bukan hari Jumat, dari hari Jumat, tapi fi yaumil jumu'ah. Bisa berarti apa? Di antara. Ra'aitu minat tullab. Ya. Dan masih banyak lagi, bisa bermakna jenis. Bagaimana kita menentukan makna tersebut? Tergantung dia bersambung dengan apa. Berarti dia maknanya bergantung dengan kata lain. Untuk sebab itu huruf tidak boleh bertanwin karena maknanya tidak pernah sempurna. Ya, fiil juga demikian, tidak akan sempurna kecuali diikuti dengan fa'il. Adakah fiil tanpa fa'il? Antum bisa sebutkan contoh fiil tanpa fa'il? Tidak bisa. Maka dari itu fiil tidak pernah bertanwin karena maknanya tidak sempurna dengan sendirinya. Baik, al-fi'l. Wa fi'lun yaqbalu at-ta. Fi'il ciri yang pertama, dia bisa menerima huruf ta. Dan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah tidak menyebutkan huruf ta apa yang dimaksud. Karena ta ini ya, yang dimaksud apa? Bisa ta'ut ta'nits as-sakinah. Bisa juga ta'ul fa'il. Misalnya ja'at. Ya. Ja'at ini fi'il. Apa tandanya? Tandanya dia diakhiri dengan ta sukun di akhirnya, menandakan bahwa fa'ilnya ini muannas. Ini ta'ut ta'nits as-sakinah namanya. Bisa juga kita katakan ji'tu atau zahabtu. Nah, ta apa ini? Bukan ta'ut ta'nits namanya, ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il. Maka beliau membiarkan ciri fi'il ini dengan yaqbalu ta saja secara umum. Yang dimaksud adalah ta'ul fa'il atau ta at-ta'nits. Ya, kalau isim tidak bisa. Ya. Kemudian yang kedua, nun at-taukid. Nun taukid. Ya, baik yang tsaqilah maupun khafifah, yang bertasdid atau tidak, seperti adhabanna, ya, adhabanna atau idhabanna. Maka nun taukid ini bisa bersambung dengan fi'il mudhari dan fi'il amr.
Artinya dia misalnya idhabanna, artinya idhab ya. Tapi untuk supaya ringkas diganti dengan nun idhab yang kedua. Idhabanna artinya idhab litaukid ya, litaukid. Ada pada fi'il amr dan mudhari. Kalau atta tadi fi'il madhi saja. Yang terakhir mana? Qad ya, wa qad ya. Qad ini ada dua maknanya qad. Tergantung dia bertemu dengan fi'il apa. Kalau dia bertemu dengan fi'il madhi, misalnya qad dhahabtu, artinya litakrib. Litakrib. Qad dhahabtu artinya dhahabtu qabla qalil, baru saja aku pergi. Atau litahqiq ya, aku betul-betul telah pergi. Kalau dia bertemu dengan fi'il mudhari, artinya ditaklil. Misalnya qad yadhhabu Zaidun, artinya Zaid itu jarang pergi. Atau bisa juga maknanya lisyakki, ragu. Kalau qad bertemu dengan fi'il mudhari, qad yadhhab artinya boleh jadi dia pergi atau mungkin dia pergi, tapi dia ragu ya, tidak yakin. Nah, itu makna qad. Baik. Kemudian yang ketiga, harf ya. Wa harfun la yaqbalu syai'an ya. Huruf ini cirinya dia tidak menerima apapun, yakni syai'an min hadhil alamat. La yaqbalu syai'an min hadhil alamat. Jadi dia tidak bisa menerima keenam ciri yang tadi disebutkan. Ya, tidak mungkin kita katakan misalnya min ya, minin diberi tanwin, atau jadi fa'il min ja'a min ya, tidak bisa. Atau minit ya, diberi ta'nits, tidak bisa ya. La yaqbalu syai'an min alamatil ismi wal fi'il. Sudah selesai sampai sini? Ya, bisa dilanjut. Al-i'rab wal bina. Al-i'rab تغيير الآخر لعامل برفع ونصب في اسم ومضارع وجر في الأول وجزم في الثاني. Ya, tidak ya. Kemudian kita masuk kepada inti ilmu nahwu, yaitu i'rab dan bina. Ya, intinya ini sebenarnya, yaitu ada 4. Jadi saya kuliah sampai doktoral, intinya ini 4 ini ya. Antum tidak perlu doktoral ya, setengah hari selesai. Al-i'rab wal bina. Ya, i'rab itu adalah taghyirul akhiri li'amilin, yakni perubahan akhir suatu kata karena suatu sebab. Ya, karena suatu sebab. Untuk i'rab ini wajar kalau banyak yang berguguran biasanya kalau kajian kitab nahwu sudah masuk i'rab, karena memang i'rab ini tidak ada padanannya di bahasa kita. Ya, tidak ada kesamaannya. Kita bahasa Indonesia tidak kenal i'rab. Sehingga suatu hal yang berbeda itu biasanya menggelisahkan, sehingga berguguranlah para tulab ya ilmi nahwi di bagian i'rab ini. Karena susah kalau Ustaz i'rab itu apa bahasa Indonesianya? Tidak ada ya dalam bahasa Indonesia i'rab. Karena bahasa kita tidak kenal harokat, sehingga karena tidak kenal harokat, susunannya itu paten, di mana subjek itu harus di depan. Kalau tidak nanti tertukar. Ya, saya makan padi, padi makan saya. Ya,
berbeda maknanya. Kalau bahasa Arab tidak masalah karena dia ada i'rab. Ya. Misalnya Zaidun akala ar-ruzza. Ar-ruzza akala Zaidun, tidak masalah. Maknanya tetap sama. Itu keuntungannya i'rab. Makanya dia susah di awal. Seperti yang tadi disampaikan di sambutan. Kemudian mudah. Kenapa susah di awal? Karena kita harus hafalin dulu nih i'rab nih. Setelah itu kalau sudah bisa lebih mudah. Kenapa? Karena urutannya kita acak pun tetap kita pahami. Zaidun akala ruzza, akala ruzza Zaidun. Ya. Ar-ruzza akala Zaidun, tidak masalah. Karena kita sudah tahu i'rab. Susah memang di awal. Kalau bahasanya segampang. Tapi setelah itu outputnya terbatas. Kita hanya tahu SPO, subjek, predikat, objek, sudah. Sekalinya subjek di belakang bingung. Ya. Bingung. Ayam makan bapak, kan jadinya rancu, ya. Nah, itu kenapa bahasa Arab susah di awal, ya. Sama kita belajar smartphone, susah di awal daripada HP jadul. Tapi setelah itu, setelah kita kuasai mungkin sebulan lah untuk menguasai smartphone. Kalau HP jadul sehari bisa lah SMS, telepon, bisa kita kuasai. Tapi outputnya mana kemudahan yang bisa kita dapatkan dengan smartphone atau dengan HP lama, monoponik apa poliponik, ya. Tidak bisa Facebookan, ya. Tidak bisa foto apa dan sebagainya. Ya, sama kira-kira begitulah. Bahasa Arab kita anggap sebagai smartphone, iPhone. Susah, mempelajarinya susah, tapi setelah itu kemudahannya banyak. Kita bisa memahami nusus syariah, ya, kitab para ulama tanpa bergantung kepada penerjemah. Muhadharah, kajian syekh tanpa penerjemah bisa. Ya, begitu kurang lebih. Maka i'rab itu adalah taghyirul akhir. Dia perubahan akhiran. Tadi sudah singgungnya di awal. Bukan tengah atau awalan. Tapi perubahan ini bukan secara tiba-tiba, tapi li'amilin, karena ada satu sebab. Ya, karena ada sebab. Jadi bukan karena perubahan ini misalnya karena darurat. Ya, karena darurat sulit diucapkan. Misalnya dalam ayat dalam surat Al-Bayyinah misalnya, lam yakunil ladzina kafaru. Harusnya kan lam yakun disukun, tapi kok diakhiri dengan kasroh? Apakah lam ini huruf jar? Bukan. Karena darurat. Setelahnya ini ada sukun lagi, yaitu lam. Kalau kita baca nunnya sukun, kemudian setelahnya lam sukun, susah diucapkan. Ya, maka diberi kasroh. Kasroh ini bukan i'rab namanya. Ya, ini darurat. Liltiqa'is sakinin, karena bertemunya dua sukun. Berarti bukan i'rab. Atau karena waqaf misalnya. Ya, orang Arab biasanya begitu. Atau kita sehari-hari pun demikian. Hadza kitab. Kitab disukunkan. Bukan karena hadza ini menjazmkan, tidak. Hadza kitab, sukun di sini bukan i'rab, melainkan lil waqaf. Ya, diwaqafkan. Baca Al-Qur'an kan juga gitu. Ya, setiap akhir ayat kan diwaqafkan, dibaca sukun. Alhamdulillahirabbil alamin. Fathahnya enggak dibaca, alamina. Ya, ini bukan i'rab. Maka i'rab itu taghyirul akhiri li'amilin, karena ada amil yang menyebabkan perubahan tersebut. Ya, nanti kita bahas apa saja amil yang mengubah i'rab. Kemudian jenisnya, jenis i'rab itu ada 4. Bi raf'in wa nasbin. Ini jenis pertama dan kedua. Namanya rafa' dan nasab. Rafa' dan nasab. Fismin wa mudhari'in, yaitu pada isim dan fi'il mudhari. Misalnya Zaidun yadhabu. Zaidun yadhabu. Perlu ditulis? Enggak perlu ya. Zaidun yadhabu. Atau tulislah. Biar afdal. Zaidun
dhamma karena dia ada amil, namanya amil ma'nawi ya. Dia di awal kalimat. Ya, yadhabu ini dia marfu karena Zaid. Jadi ada amil. Kenapa Zaidan ini mansub ya diakhiri dengan fathah? Karena sebelumnya ada amil inna. Kenapa yadhaba ini diakhiri dengan fathah? Karena sebelumnya ada lam. Ini namanya amil. Jadi tidak serta merta yang tiba-tiba dia berubah jadi fathah. Ada sebabnya. Ada sebabnya. Li'amilin. Gitu ya. Kemudian wajarrun fil awal. Ya. I'rab yang ketiga namanya jar. Dan ini hanya ada pada apa? Fil awal, pada isim saja. Pada isim saja. Tidak ada fi'il mudhari yang majrur. Wa jazmun fi tsani. Dan jazm itu hanya ada pada mudhari saja. Apa contohnya yang jar? Contoh yang jar apa? Tadi ada contohnya minal masjidi misal. Al masjidi ini majrur namanya. Ya ini diakhiri dengan kasrah karena ada amil. Amilnya min. Kalau yang jazm lam adhab misalnya. Diakhiri dengan sukun. Nanti disebutkan di sini ya. Beliau menyampaikan apa ciri-cirinya dari setiap i'rab tersebut. Beliau sampaikan wal aslu fiha haknya kembali ke mana nih? Keempat tadi ya, keempat yang tadi rafa, nasab, jar dan jazm. Wal aslu fiha dhammun wa fathun wa kasrun wa sukun ya. Ciri asli ya, ciri asli dari keempat i'rab tersebut secara susunannya secara sesuai dengan susunan i'rab tadi. Dhammah untuk rafa, fathah ini untuk nasab, kasrah ini untuk jar dan sukun untuk jazm. Sudah ya, empat ini saja karena harokat dalam bahasa Arab hanya ada empat. Jadi i'rab itu hanya ada empat. Tapi keempat harokat ini yang menentukan fungsi dari kata di dalam kalimat. Penting ya. Maka kedudukan harokat dalam bahasa Arab itu sangat penting. Salah membaca harokat, salah memaknai. Meskipun subjeknya itu sudah kita sebutkan di depan, tapi harokatnya salah, maknanya salah juga. Zaidan akalar ruzzu. Orang yang tidak paham bahasa Arab, benar nih, Zaid makan nasi, tapi harokatnya salah. Ya, Zaidan akalar ruzzu. Maka maknanya juga bisa fatal, bisa salah. Itu makanya ketika ahlu takwil, mereka yang menafikan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, mereka bermain harokat ya, untuk mentaktil atau menyelewengkan makna-makna dari ayat tersebut. Misalnya wa kallamallaha Musa taklima. Wa kallamallaha Musa taklima. Jadi yang berbicara siapa? Musa. Digantinya satu harokat dari dhammah menjadi fathah. Untuk dalam rangka apa? Menafikan sifat kalam dari Allah. Allah itu tidak mungkin berbicara. Karena berbicara itu sifat yang tidak sempurna. Padahal dalam manusia saja orang tidak berbicara itu tidak sempurna. Ini mereka menisbahkan sifat tersebut kepada Allah. Allah itu tidak berbicara. Karena menurut mereka berbicara itu berarti dia butuh mulut dan dia butuh sesuatu. Maka
hati-hati ya, harokat ini bisa menjadi alat bagi mereka yang memusuhi atau ingin menghilangkan kemurnian dari agama ini, untuk sebagai alat untuk menyelewengkan makna. Ya, jadi harokat ini punya peranan penting dalam bahasa Arab. Baik, sudah masuk ya? Masih ada ya? Ya, silakan. ونبع على الضم واوا في أب وأخ وحم وهن وفم بلا ميم وذي وصاحب وفي جمع مذكر سالم وألف في المثنى ونون في الأفعال الخمسة وعلى الفتح ألف في أب وإخوته وياء في الجمع السالم والمثنى وحذف نون في الأفعال الخمسة وكسرة في جمع مؤنث سالم وعلى الكسر ياء في الثلاثة الأول وفتح فيما لا ينصرف وعن السكون حذف آخر المعتل ونون الأفعال. Nah, baik. Tadi sudah disebutkan ciri-ciri asli ya, ciri-ciri utama dari i'rab. Sekarang bagaimana kalau ciri tersebut tidak kita temukan pada suatu kata, ya, entah itu isim atau fi'il. Maka ada yang namanya alamat far'iyah, ciri pengganti. Nah, di sini disebutkan, kita tidak terlalu kita cepat saja untuk ini. Ya, sekarang ciri pengganti untuk dhammah. Wa naba'anid dhammi wawun. Yang pertama adalah wawu. Kalau dhammah tidak ada, maka cari wawu sebagai tanda rafa. Ada pada apa saja wawu ini? Ada pada dua jenis isim. Yang pertama fi abin wa akhin wa hamin wa hanin wa famin bila mimin wa dhi kasahibin, yaitu pada al-asma'us sittah. Al-asma' as-sittah. Ya, enam isim. Yang pertama abun, bapak, akhun, saudara laki-laki, hamun, ipar ya. Hanun ini syai'un, suatu. Wa famun, yang empat ini tanpa syarat. Maksudnya tanpa syarat dalam artian syaratnya hanya satu, yaitu harus mudhof. Yang kelima, famun ya, selain dia harus mudhof, ada syarat tambahan bila mimin, tanpa huruf mim. Kalau masih ada huruf mimnya, maka dia mu'rab dengan harokat. Hada famuka, ini mulutmu. Dia marfu, tandanya apa? Dhammah. Karena mulut dalam bahasa Arab itu ada dua bahasa, ada famun, ada fu. Ya, diganti huruf mimnya dengan waw. Kalau kita mengatakan hada fuka, ini mulutmu, maka tanda rafa'nya adalah waw. Ya, jadi syaratnya apa? Tanpa huruf mim. Wadi yang keenam, di yaitu pemilik. Ya, kasahibin maksudnya bermakna bimakna sahib. Misalnya hadza dzu ilmin, ini adalah orang yang berilmu. Artinya sahibul ilmi. Karena kenapa beliau sampaikan wadi kasahibin, yakni syaratnya harus bermakna sahib. Ada juga dzu yang tidak bermakna sahib, yang maknanya adalah alladzi. Maknanya alladzi. Dan ini adalah lughah Bani Tai. Contohnya nah, ini misalnya ra'aitu dzu dzahaba. Nah, dzu di sini bukan al-asma'us sittah. Dzu di sini artinya alladzi, dan dia mabniun 'alal wawi. Ya.
Kita sama seperti kita mengatakan hadza dzu dzahaba, ra'aitu dzu dzahaba, marartu bi dzu dzahaba. Ya, dia mabni. Artinya alladzi. Aku melihat orang yang pergi. Ra'aitu alladzi dzahaba, itu artinya. Maka dia tidak termasuk ke dalam al-asma'us sittah karena dia la yadullu ala sahib, tidak bermakna sahib. Kemudian yang kedua, jamak mudzakkar salim. Sama ya, jamak mudzakkar salim tanda rafa'nya adalah waw. Misalnya al-muslimun, ja'al muslimuna. Ya, tanda rafa'nya apa? Al-waw. Kalau tidak ada waw, bagaimana? Maka kita cari alif. Ini tanda pengganti yang kedua. Wa naba 'anid dhammi alifun fil musanna, di mana alif ini menggantikan dhammah pada musanna. Misalnya ja'al muslimani, ja'a al muslimani, atau qala rajulani. Ya, alif di sini tanda rafa. Kemudian yang terakhir pengganti dhammah itu ada pada fiil. Wa nunun fil af'alil khamsah, pada 5 fi'il. Apa itu 5 fi'il? Yaitu 5 fi'il yang diakhiri dengan huruf nun. Yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabuna, tadhabina. Ada 5. Ya, hafal ya. Yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabuna, tadhabina. Maka ini dia marfu' semuanya. Apa cirinya? Ada nunnya. Karena kalau tidak rofa, nunnya hilang. Nanti kita lihat ya, nunnya hilang. Baik, kita masuk alamatun nasbil far'iyah, ciri nasab yang pengganti, sebagai pengganti. Wa 'anil fathi alifun, pengganti fathah yang pertama alif. Pada apa? Alif ini pada al-asma'us sittah, fi abin wa ikhwatih, fi abin wa ikhwatihi, dan saudara-saudaranya tadi ya, akhun, hamun, hanun, famun, dan dulu. Ya, misalnya ra'aitu abaka, abaka. Ya, syaratnya apa? Mudhof. Harus mudhof. Kalau tidak mudhof, ya dia pakai ciri asli, ra'aitu aban. Ya, cirinya apa? Fathah. Kalau tidak mudhof dia fathah. Kemudian ciri yang kedua ya, sebagai pengganti dari fathah, wa ya'un fil jam'i salim, fil jam'i salim maksudnya mudzakkar salim ya. Wa ya'un fil jam'i salim wal musanna, itu pada jamak mudzakkar salim dan musanna. Misalnya ra'aitul muslimina wa ar-rajulaini, ra'aitul muslimina war-rajulaini. Ya, al-muslimina ini jamak mudzakkar salim dan ar-rajulaini musanna. Keduanya mansub dengan ya. Kemudian yang berikutnya wa hadfun nunin fil af'alil khamsah. Ya, dihilangkannya huruf nun pada 5 fi'il tadi. Misalnya lan yadhhaba, lan tadhhaba, lan yadhabu, lan tadhabu, lan tadhabi. Nunnya hilang karena dia mansub. Masih ada lagi pengganti yang lain, yaitu kasrah pada jamak muannas salim. Kasratun wa kasratun fi jam'i muannatsin salimin. Ya, misalnya al-muslimat, ra'aitul muslimati, jangan muslimata, muslimati. Ya, kasrah di sini tanda nasabnya. Ra'aitul muslimati. Kemudian alamatul jarri al-far'iyah, ya, tanda jar yes, al-far'i, pengganti dari kasrah. Wa 'anil kasri ya'un fi thalathatil uwal. Apa nih yang dimaksud ats-tsalatsatil uwal? Yaitu huruf ya pada ketiga isim pertama. Apa itu?
Al-asma'us sittah. Al-asma'us sittah. Antum lihat lagi berarti ke bagian rafa' dan nasab. Ya, tanda rafa' dan nasab yang pertama kali disebutkan adalah al-asma'us sittah. Kemudian yang kedua al-jama' mudzakkar salim. Ya, misalnya marartu bi abika, nadartu ila al-muslimina. Dan yang terakhir apa? Musanna, ya, yang ketiga musanna. Misalnya salamtu ala ar-rajulaini. Salamtu ala ar-rajulaini. Ini yang dimaksud dengan wayaun fi thalathatil uwal. Al-uwal ini jamak dari awal. Wa fathun fi ma la yansarif. Dan pengganti yang kedua untuk jar, ya, itu adalah fathah pada isim yang tidak bisa bertanwin, fi ma la yansarifu, seperti Umar atau Ahmad. Nazartu ila Ahmada, bukan Ahmadi, Ahmada. Salamtu ala Umara, bukan Umari, Umara. Ya, dia majrur. Apa tandanya? Fathah. Kenapa? Karena dia adalah pengganti kasrah. Ketika kasrah itu tidak bisa, ya. Kemudian terakhir, alamat al-jazmil far'iyah, ciri jazm yang lain selain sukun. Wa anis sukuni hadfu akhiril mu'tal wa nunil af'al. Ya, tanda jazm far'iyah itu adalah yang pertama hadful akhir. Hadful akhir, yakni dihilangkannya huruf yang terakhir, yaitu pada fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal yang diakhiri dengan alif, seperti yakhsha, ya, seperti yakhsha, jadi diakhiri dengan alif. Tanda jazmnya adalah dihilangkan huruf alif tersebut, lam yakhsha. Atau wawu seperti yad'u, lam yad'u. Atau ya seperti yajri, lam yajri. Ya. Atau dihilangkannya huruf nun pada al-af'alul khamsah, sama berarti dengan tanda nasabnya. Ya, lam adhab, lam yadhaba misalnya. Baik, sampai sini dulu, ya. Kita rehat sejenak. Insyaallah kita lanjutkan lagi, masih banyak ternyata, ya. Isbiru. Insyaallah kita selesaikan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.